Bagaimana jika vitamin yang Anda minum setiap pagi, yang Anda yakini melindungi jantung dan membuat Anda awet muda, sebenarnya justru membahayakan Anda? Ini adalah kenyataan mengejutkan yang dihadapi banyak lansia. Sebuah vitamin spesifik yang sangat umum di pasaran telah ditunjukkan oleh penelitian terbaru berpotensi meningkatkan risiko masalah kardiovaskular serius, termasuk stroke dan gagal jantung. Anda meminumnya dengan niat terbaik, mencari perlindungan dan vitalitas, namun tanpa sadar, Anda mungkin sedang mengundang masalah yang lebih besar. Ini adalah ironi yang kejam. Upaya Anda untuk sehat mungkin justru menggerogoti kesehatan Anda dari dalam. Sebelum Anda minum dosis berikutnya, Anda harus tahu kebenaran di balik botol suplemen itu. Dunia suplementasi, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, bisa terasa seperti ladang ranjau. Rak-rak apotek dipenuhi dengan janji-janji dalam botol. Kekuatan tulang, energi baru, perlindungan jantung. Kita didorong untuk percaya bahwa lebih banyak vitamin selalu berarti lebih sehat. Namun kebenarannya jauh lebih rumit. Kebingungan ini seringkali berujung pada pemborosan uang untuk suplemen yang tidak kita butuhkan, atau lebih buruk lagi, mengonsumsi sesuatu yang secara aktif berbahaya. Rasa takut melakukan kesalahan, rasa takut tidak melakukan cukup, ini adalah beban berat. Anda berhak mendapatkan kejelasan, bukan kebingungan. Anda berhak tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya tipuan pemasaran. Dalam video hari ini, kita akan membedah kekacauan ini. Saya akan membongkar kebenaran tentang vitamin yang paling sering disalahpahami oleh para lansia. Saya akan menunjukkan kepada Anda penjahat tersembunyi, vitamin yang mungkin Anda konsumsi sekarang juga yang harus segera Anda pertimbangkan untuk dihentikan. Namun, yang lebih penting, saya akan memperkenalkan Anda pada pahlawan sejati. Satu-satunya vitamin yang tubuh Anda, di atas usia 60, benar-benar butuhkan setiap hari untuk tetap kuat, mandiri, dan terlindungi dari patah tulang serta kelemahan otot. Ini bukan tentang menebak-nebak. Ini tentang membuat keputusan cerdas berdasarkan sains untuk umur panjang Anda. Tetaplah bersama saya. Saya dokter nama Anda, seorang spesialisasi Anda, misal geriatri atau ahli gizi klinis. Dan selama Jolakes tahun terakhir, fokus utama saya dalam praktik klinis adalah membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh suplementasi yang salah pada pasien lansia saya. Saya telah melihat secara langsung bagaimana kebingungan dan informasi yang salah tentang vitamin dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius, alih-alih memberikan perlindungan yang diharapkan. Apa yang akan saya bagikan hari ini bukanlah sekadar opini atau tren kesehatan terbaru. Ini adalah ilmu kedokteran preventif yang teruji, yang dirancang khusus untuk memastikan vitalitas dan keamanan Anda di tahun-tahun emas Anda. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membimbing Anda melewati informasi yang membingungkan ini, karena saya memahami ketakutan dan keraguan yang Anda rasakan saat mencoba menjaga kesehatan Anda. Dalam video ini, kita akan melakukan 3 hal penting. Pertama, kita akan mengidentifikasi dengan jelas penjahat dalam botol vitamin Anda. Saya akan mengungkapkan 2 vitamin spesifik yang, jika dikonsumsi berlebihan atau dalam bentuk yang salah, terbukti meningkatkan risiko patah tulang dan bahkan gagal jantung pada lansia. Kedua, saya akan menunjukkan kepada Anda pahlawan yang tak terbantahkan. Satu-satu vitamin yang merupakan keharusan mutlak setelah usia 60 tahun untuk kekuatan otot, kesehatan tulang, dan sistem kekebalan tubuh Anda. Terakhir, saya akan menjelaskan mengapa vitamin pahlawan ini membutuhkan pasangan sempurna untuk bekerja dengan aman, memastikan kalsium memperkuat tulang Anda, bukan mengeraskan arteri Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena informasi di menit-menit terakhir tentang cara menggabungkan suplemen ini adalah kunci terpenting untuk melindungi kesehatan jantung dan tulang Anda secara bersamaan. Mari kita mulai dengan penjahat pertama, vitamin yang sering disalahpahami, vitamin E sintetis. Selama puluhan tahun, vitamin E dipromosikan sebagai antioksidan ajaib untuk kesehatan jantung. Banyak lansia mengonsumsinya dalam dosis tinggi, berpikir mereka sedang melindungi arteri dan mencegah penuaan. Namun, disinilah letak jebakannya. Tidak semua vitamin E diciptakan sama. Bentuk yang akan kita bahas adalah bentuk sintetis murah yang ditemukan di sebagian besar suplemen yang dikenal sebagai DL-alpha tocopherol. Ini adalah bentuk yang harus Anda perhatikan. Ironisnya, sesuatu yang Anda minum untuk melindungi jantung Anda mungkin justru melakukan hal sebaliknya, dan sains modern telah membuktikan adanya risiko yang jelas ini. Sekarang, perhatikan baik-baik. Studi klinis besar, seperti studi HOPE-2 yang terkenal, memberikan hasil yang mengejutkan.
pasien dengan risiko kardiovaskular yang umum terjadi pada lansia, yang mengonsumsi dosis tinggi vitamin E sintetis, lebih dari 400 IU per hari, sebenarnya menunjukkan peningkatan risiko gagal jantung dan mortalitas keseluruhan. Mengapa ini terjadi? Dalam dosis tinggi, bentuk sintetis DL-alfa ini dapat bertindak sebagai prooksidan, kebalikan dari antioksidan, mengganggu keseimbangan alami bentuk vitamin E lain dalam tubuh, dan yang terpenting, dapat mengganggu kerja vitamin K, yang sangat penting untuk pembekuan darah yang sehat dan kesehatan tulang. Jadi, apa tindakan praktisnya? Saya ingin Anda memeriksa botol suplemen Anda saat ini. Lihatlah labelnya. Jika Anda melihat DL-alfa tocopherol, Anda mengonsumsi bentuk sintetis. Jika dosisnya 400 IU atau lebih, Anda berpotensi menempatkan diri Anda pada risiko yang tidak perlu. Solusinya bukanlah menghindari vitamin E sepenuhnya, tetapi mendapatkannya dari sumber alaminya. Dapatkan vitamin E Anda dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, dan minyak zaitun. Vitamin E dari makanan datang dalam bentuk kompleks yang seimbang dan aman. Hentikan suplementasi vitamin E sintetis dosis tinggi yang terisolasi. Sekarang, mari kita bahas kejutan berbahaya. Kedua, kelebihan vitamin A atau retinol. Ini adalah vitamin lain yang sering ditemukan dalam dosis tinggi pada multivitamin dari A sampai Z model lama, yang mungkin telah Anda konsumsi selama bertahun meningkatnya. Vitamin A sangat penting untuk penglihatan dan sistem kekebalan tubuh, tetapi hanya dalam jumlah yang tepat. Masalahnya adalah vitamin A larut dalam lemak, yang berarti tubuh Anda menyimpannya, dan kelebihan dapat menumpuk hingga tingkat beracun. Bagi kebanyakan orang, ini adalah risiko toksisitas hati, tetapi bagi lansia, ada bahaya yang lebih spesifik dan lebih cepat yang mengintai di dalam tulang Anda. Inilah kaitan yang sering terlewatkan. Penelitian ilmiah yang kuat telah menunjukkan hubungan langsung antara asupan retinol, bentuk aktif vitamin A, yang berlebihan, dan peningkatan signifikan risiko patah tulang pinggul dan osteoporosis. Ini adalah berita buruk bagi siapa saja yang khawatir tentang jatuh atau menjaga kemandirian. Bagaimana ini bisa terjadi? Retinol dalam jumlah berlebih bersaing langsung dengan reseptor seluler vitamin D, pahlawan yang akan kita bahas nanti, dan yang lebih buruk, ia secara aktif meningkatkan resorpsi tulang, yaitu proses pemecahan matriks tulang. Jadi, saat Anda berpikir Anda sedang memperkuat tubuh Anda dengan multivitamin, Anda mungkin tanpa sadar sedang melemahkan kerangka Anda. Sekali lagi, solusinya ada di label. Periksa multivitamin Anda. Jika tertulis vitamin A sebagai retinol palmitat dan dosisnya tinggi, jauh di atas kebutuhan harian, Anda harus waspada. Pilihan yang jauh lebih aman adalah mencari suplemen yang menyediakan vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Beta-karoten adalah provitamin. Tubuh Anda hanya akan mengubahnya menjadi vitamin A aktif sesuai kebutuhan, sehingga hampir tidak ada risiko toksisitas atau kelebihan dosis. Ini adalah cara cerdas tubuh untuk melindungi diri. Pastikan multivitamin Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda, terutama dalam hal kesehatan tulang. Setelah membahas bahayanya, mari kita beralih ke pahlawan yang tak terbantahkan, vitamin yang saya anggap sebagai keharusan mutlak bagi setiap orang di atas usia 60 tahun, vitamin D3. Ini bukanlah sekadar vitamin, ini adalah prohormon yang kuat. Masalahnya adalah, kekurangan vitamin D bersifat epidemik pada lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit kita untuk menghasilkan vitamin D3 dari sinar matahari menurun drastis. Pada usia 70, kapasitas ini bisa turun hingga 75%. Tambahkan penggunaan tabir surya, yang penting untuk perlindungan kanker kulit, dan lebih banyak waktu di dalam ruangan, dan Anda memiliki resep pasti untuk kekurangan vitamin ini. Konsekuensi dari kekurangan D3 sangat parah dan sering disalahartikan sebagai gejala penuaan biasa. Apakah Anda merasa lemah pada otot, sarkopenia? Apakah Anda memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi? Itulah tanda klasik kekurangan D3, karena vitamin ini sangat penting untuk kontraksi dan kekuatan otot. Apakah Anda sering sakit? Sistem kekebalan tubuh Anda bergantung padanya. Apakah Anda khawatir tentang kesehatan tulang? Disinilah letak peran utamanya. Tanpa vitamin D3 yang cukup, tubuh Anda tidak dapat menyerap kalsium dari makanan Anda secara efisien, tidak peduli berapa banyak kalsium yang Anda konsumsi. Ini juga terkait erat dengan penurunan kognitif dan depresi. Sangat penting untuk memahami bahwa ini adalah masalah yang dapat diperbaiki. Jangan hanya menebak dosis Anda.
Langkah pertama adalah melakukan tes darah sederhana yang disebut tes 25 hidroksi vitamin D, 23 OHD, untuk mengetahui angka pasti Anda. Untuk kebanyakan lansia, suplementasi harian sangat diperlukan. Pastikan Anda mengonsumsi bentuk D3, cholecalciferol, bukan D2, karena D3 jauh lebih efektif diserap dan digunakan oleh tubuh. Dosis pemeliharaan untuk lansia sering berkisar antara 2.000 hingga 5.000 IU per hari, tetapi dosis ini harus disesuaikan berdasarkan hasil tes darah Anda. Ini adalah fondasi untuk penuaan yang kuat. Namun, cerita tentang vitamin D3 belum selesai. Mengonsumsi D3 saja adalah separuh dari pertempuran. Untuk menjadikannya benar-benar aman dan efektif secara maksimal, ia membutuhkan pasangan sempurna, vitamin K2. Ini adalah bagian yang sering diabaikan oleh banyak dokter, namun sangat penting untuk kesehatan jangka panjang Anda. Begini masalahnya. Vitamin D3 melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam meningkatkan penyerapan kalsium dari usus Anda ke dalam aliran darah. Tetapi D3 tidak memberitahu kalsium itu kemana harus pergi selanjutnya. Ini adalah masalah besar. Tanpa arahan yang tepat, kalsium yang baru diserap itu bisa berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Alih-alih masuk ke tulang dan gigi Anda, kalsium itu bisa menumpuk di arteri Anda, menyebabkan kalsifikasi arteri atau pengapuran. Faktor risiko utama untuk serangan jantung dan stroke. Kalsium itu juga bisa mengendap di katup jantung atau ginjal Anda, menyebabkan batu ginjal. Ini adalah risiko nyata. Anda mengonsumsi D3 untuk memperkuat tulang, tetapi Anda bisa berakhir dengan memperkuat arteri Anda secara tidak sengaja. Disinilah peran vitamin K2 yang sangat penting masuk. Pikirkan seperti ini. Vitamin D3 adalah penjaga pintu yang membiarkan kalsium masuk ke dalam gedung tubuh Anda. Tetapi vitamin K2, khususnya bentuk MK7, adalah pengatur lalu lintas atau GPS. K2 mengaktifkan protein spesifik yang mengambil kalsium dari aliran darah dan jaringan lunak Anda dan mengarahkannya tepat ke tempat yang seharusnya, ke dalam matriks tulang Anda. K2 pada dasarnya memasukkan kalsium ke dalam tulang Anda sambil membersihkannya dari arteri Anda. Oleh karena itu, tindakan praktisnya adalah jangan pernah mengonsumsi vitamin D3 dosis tinggi tanpa menyertakan vitamin K2, MK7. Dosis umum yang baik adalah sekitar 100 hingga 120 mikrogram mcg K2 untuk setiap dosis 2.000-5.000 IU D3. Saya teringat seorang pasien saya, sebut saja Pak Budi, berusia 72 tahun. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan sesak napas saat beraktivitas ringan dan pembengkakan di kedua kakinya. Beliau sangat bangga karena selama bertahun-tahun rajin mengonsumsi 1.000 IU vitamin E sintetis setiap hari, yang beliau beli dari iklan majalah yang menjanjikan jantung yang muda kembali. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kami menemukan beliau mengalami tanda-tanda awal gagal jantung. Bagian tersulit adalah menjelaskan kepadanya bahwa suplemen yang beliau yakini sebagai pelindungnya kemungkinan besar justru berkontribusi memperburuk kondisi jantungnya. Butuh waktu baginya untuk menerima bahwa niat baiknya telah membawanya ke jalan yang salah, sebuah pil pahit yang harus ditelan. Lalu ada kasus Ibu Siti, seorang wanita berusia 78 tahun yang sangat aktif dan mandiri. Beliau mengalami patah tulang pinggul hanya karena tersandung karpet di rumahnya, benturan yang seharusnya tidak menyebabkan kerusakan separah itu. Beliau bingung karena selama 20 tahun terakhir, beliau tidak pernah absen meminum multivitamin AZ terkenalnya. Saat kami meninjau labelnya, kami menemukan masalahnya. Dosis vitamin A, retinol, yang sangat tinggi. Beliau tanpa sadar telah melemahkan tulangnya sendiri selama 2 dekade. Beliau mengira sedang melindungi dirinya dari penuaan, padahal sebenarnya beliau mempercepat kerapuhan tulangnya. Perasaan bersalah dan frustrasi yang beliau rasakan sangat mendalam. Di sisi lain, saya tidak akan pernah melupakan Ibu Eli, 68 tahun. Beliau datang dengan kursi roda, bukan karena lumpuh, tapi karena takut jatuh. Otot-ototnya begitu lemah dan nyeri sehingga beliau kehilangan kepercayaan diri untuk berdiri. Beliau menerima diagnosis penuaan begitu saja. Tes darah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kekurangan vitamin D3 yang sangat parah. Levelnya hampir tidak terdeteksi. Kami memulai terapi vitamin D3 dosis tinggi yang disesuaikan. 6 bulan kemudian, Ibu Eli berjalan masuk ke ruang praktik saya. Tanpa tongkat, tanpa kursi roda. Beliau menangis sambil berkata, "Dokter, Anda tidak hanya memberi saya vitamin, Anda mengembalikan hidup saya. Kekuatan ototnya kembali, dan yang terpenting, rasa takutnya hilang."
Kisah transformasi Ibu Eli adalah pengingat kuat akan kekuatan suplementasi yang tepat. Namun, ada satu langkah lagi. Saya sering menceritakan kisah Pak Hartono, 70 tahun, yang sudah rajin mengonsumsi vitamin D3 setelah mendengar kisah Ibu Eli. Namun, beliau ragu tentang K2. Apakah itu hanya tambahan yang tidak perlu, Dok? Tanyanya. Saya menunjukkan kepadanya hasil CT scan jantungnya yang menunjukkan penumpukan kalsium ringan di arterinya. Saya menjelaskan analogi GPS. Beliau akhirnya mengerti. Setelah 1 tahun menggabungkan D3 dengan K2, scan berikutnya tidak hanya menunjukkan tidak ada penambahan kalsium, tetapi kesehatan tulangnya juga membaik. Beliau beralih dari sekadar mengkonsumsi suplemen menjadi bersuplementasi dengan cerdas. Mari kita hancurkan mitos terbesar yang ada, keyakinan bahwa semua vitamin itu aman, atau lebih banyak vitamin selalu lebih baik. Ini adalah pemikiran yang berbahaya dan sudah ketinggalan zaman. Seperti yang telah kita lihat dengan jelas pada kasus vitamin E sintetis dan vitamin A, tubuh kita adalah sistem yang sangat seimbang. Mengonsumsi dosis besar dari satu nutrisi yang terisolasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti mengganggu penyerapan nutrisi penting lainnya, atau bahkan bertindak sebagai racun. Kesehatan bukanlah tentang membanjiri tubuh Anda dengan segala sesuatu, melainkan tentang memberinya kunci yang tepat dalam dosis yang tepat. Mulai sekarang, berhentilah berpikir bahwa setiap antioksidan aman dalam dosis berapapun. Sebaliknya, mulailah berpikir secara cerdas dan selektif. Mitos kedua yang harus kita singkirkan adalah, saya cukup mendapatkan sinar matahari, jadi saya tidak perlu vitamin D. Bagi siapapun yang berusia di atas 60 tahun, ini hampir pasti tidak benar. Ini bukan salah Anda. Ini adalah biologi. Seperti yang saya sebutkan, kemampuan kulit Anda untuk memproduksi vitamin D dari matahari berkurang hingga 75% seiring bertambahnya usia. Penggunaan tabir surya, yang sangat penting untuk mencegah kanker kulit, juga menghalangi sintesis ini. Anda tidak bisa lagi mengandalkan paparan sinar matahari sesekali untuk memenuhi kebutuhan Anda. Menerima fakta biologis, ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki kekurangan. Ini bukan kegagalan pribadi. Ini adalah kenyataan penuaan yang membutuhkan solusi modern dan cerdas. Saya tahu bahwa menemukan informasi ini bisa membuat frustrasi, terutama jika Anda telah mengonsumsi suplemen yang salah selama bertahun-tahun. Anda mungkin berpikir, saya telah membuang-buang uang dan mungkin membahayakan diri saya sendiri. Tolong, buang pikiran itu. Ini bukan tentang menyalahkan atau menyesal. Ini tentang pemberdayaan. Saat Anda mengetahui informasi yang lebih baik, Anda dapat membuat pilihan yang lebih baik. Anda memiliki kendali penuh atas kesehatan Anda mulai hari ini. Kabar baiknya adalah solusinya sederhana. Menukar suplemen yang berisiko dengan suplemen yang esensial, seperti D3 dan K2, adalah langkah paling kuat yang dapat Anda ambil untuk kemandirian dan kekuatan Anda di tahun-tahun mendatang. Anda bisa memperbaiki ini, dan Anda layak untuk merasa kuat. Jadi, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini dalam beberapa kalimat sederhana yang dapat Anda ingat. Inti terpentingnya adalah, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Kita telah mengidentifikasi bahwa suplemen yang umum seperti vitamin E sintetis dosis tinggi, D-alpha-tocopherol, dan kelebihan vitamin A, retinol, dari multivitamin, bukanlah teman Anda. Mereka bisa menjadi penjahat tersembunyi yang meningkatkan risiko gagal jantung dan patah tulang. Anda harus berhenti menebak-nebak dan mulai membaca label. Kesehatan. Anda bukanlah permainan untung-untungan. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali, beralih dari suplementasi buta menjadi suplementasi cerdas yang didasarkan pada sains nyata yang melindungi Anda dari bahaya yang tidak disengaja. Menerapkan pelajaran ini secara praktis berarti melakukan 2 hal sederhana namun sangat penting. Pertama, singkirkan vitamin berisiko yang telah kita bahas. Kedua, mulailah fondasi yang benar dengan mengadopsi pasangan pahlawan, vitamin D3 dan vitamin K2, MK7. Ini adalah kombinasi yang tak terpisahkan untuk siapapun yang berusia di atas 60 tahun. D3 memastikan Anda menyerap kalsium, dan K2 memastikan kalsium itu memperkuat tulang Anda, bukan mengeraskan arteri Anda. Manfaat konkretnya bukanlah sekadar merasa lebih baik. Ini adalah tentang secara aktif membangun kerangka tubuh yang lebih kuat, otot yang lebih responsif, dan sistem kardiovaskular yang lebih aman, yang semuanya berkontribusi pada kemandirian dan vitalitas Anda di tahun-tahun mendatang.
Jika video ini telah membuka mata Anda dan membantu Anda memahami kesehatan Anda dengan cara yang lebih jelas, lakukan satu hal penting untuk melanjutkan perjalanan edukasi ini. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi kesehatan penting yang dapat membuat perbedaan nyata dalam hidup Anda. Ini adalah cara Anda memberitahu saya bahwa konten seperti ini berharga bagi Anda. Sebagai kelanjutannya, pada pertemuan kita berikutnya, saya akan membahas topik yang sangat penting. 3 mineral esensial yang terbukti secara ilmiah melindungi otak Anda dari kabut mental, masalah ingatan, dan penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Anda tidak ingin melewatkannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah sehat dan cerdas.